Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada hari ini? Saya kembali menyapa kita, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kita memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, sumber kehidupanku. Dan Kau yang membakar air mataku, jadi lomba yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, Kau sumber kehidupanku. Dan Kau yang membakar air mataku, jadi lomba yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu kami memuji-Mu, ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi kami yakini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di
Kami percaya Tuhan, kemenangan pemulihan terjadi ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, ini ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan perkenan-Mu ada dalam ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini sama-sama kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua katakan ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa melintas semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, Engkau megah bagi kami. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa melintas semuanya. Yesus, Kau Raja Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa melintas semuanya. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus adalah Raja satu-satunya buat kita. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Rahmat Bapa terus berjaya di menara yang tetap. Kita di pantai menjaga suluh bagi laut Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Rahmat Bapa terus berjaya di menara yang tetap. Kita di pantai menjaga suluh bagi laut gelap. Tak berita kuasa dosa, tak berita kuasa dosa. Tobat hidup menggebu, mendengar cerita jiwa dalam ombak berdebu.
Saudaraku, 2 hari lagi negara kita merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76. Sepenggal kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sangatlah menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Semangat kemerdekaannya sangatlah terasa. Jiwa yang merdeka memang memiliki ciri tertentu yang khusus dan yang unik. Dari Rasul Paulus, kita dapat melihat ciri-ciri orang yang jiwanya sudah mengalami kemerdekaan. Yang pertama, orang yang merdeka adalah orang yang memiliki semangat juang. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ini semangat hidup Paulus dan ini juga adalah semangat juangnya. Paulus memang memiliki semangat juang yang tinggi. Penyerahan hidupnya memanglah total. Kalau kita berada di dekatnya, pastilah kita dapat merasakan getarannya. Kita akan dapat merasakan semangat juangnya. Saat Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi ini, dia sebenarnya sedang berada di dalam penjara. Seperti dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Tetapi penjara tidak dapat memenjarakan semangat juangnya. Baginya, semua yang bernama penderitaan, kesulitan, atau juga tantangan hanyalah akan memperbesar motivasinya di dalam melayani Tuhan. Kalau kita mau memiliki semangat juang yang seperti ini, maka ini yang harus kita lakukan. Kita harus menyikapi penderitaan sebagai sebuah karunia. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan adalah sebuah karunia. Kalau kita menyikapi penderitaan sebagai sebuah karunia, maka penderitaan tidak akan menyurutkan semangat juang kita. Penderitaan justru akan memperbesar motivasi kita di dalam berjuang. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-10, Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya." Bagi Paulus, penderitaan adalah sebuah karunia. Sebab ternyata penderitaan itu justru akan menjadikan kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau begitu, penderitaan bukanlah pemadam semangat dalam berjuang, tetapi justru menjadi pembesar semangat dalam hidup ini. Asal penderitaan disikapi sebagai sebuah karunia. Asal kita mengerti tujuannya, bahwa Tuhan menjadikan penderitaan sebagai cara untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita mau semangat juang, maka kita harus memaknai hidup ini sebagai sebuah karunia. Bahkan penderitaan pun harus kita maknai sebagai sebuah karunia yang dari Tuhan. Nah, yang kedua, ciri orang yang sudah memiliki kemerdekaan di dalam hidupnya adalah dia mampu membebaskan diri dari jebakan kesombongan. Dalam pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, "Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat." Nah, Paulus hebat, tetapi dia tidak terjebak oleh kehebatan dirinya,
menjadi sebuah kesombongan, sekalipun track recordnya luar biasa. Semoga kita juga bisa seperti Paulus ini. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa? Ini jawabannya. Dalam ayat yang ke-8 bagian A, Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudaraku, andai kita mengerti bahwa hal-hal lahiriah atau hal-hal duniawi yang hebat-hebat itu dapat membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, pastilah kita tidak akan pernah memiliki keinginan sedikit pun untuk menyombongkan hal-hal yang hebat yang kita miliki. Karena itu semua membuat kita akan mengalami buta rohani, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Maka semua hal-hal yang lahiriah tadi, Paulus katakan, kuanggap rugi. Lebih tegas lagi di dalam ayat yang ke-8 bagian B, Paulus berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, semua hal-hal lahiriah atau hal-hal duniawi yang begitu hebat itu ternyata bagi Paulus itu adalah sampah. Saya berdoa supaya secepat mungkin kita segera dicelikkan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat keindahan dan keagungan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak ingin menyombongkan sampah, sekalipun sampah itu bernama Rolex atau Lamborghini, atau apapun yang hanya bersifat lahiriah atau keduniawian. Ciri dari orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan keduniawian adalah dia tidak akan terjebak oleh hal-hal duniawi untuk dijadikan sebagai sebuah kesombongan. Nah, yang ketiga, ciri orang yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus adalah giatnya. Dia akan sangat bergiat di dalam hidup ini. Giat di dalam bekerja, giat di dalam melayani Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 dan 14, Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan betapa giatnya ia di dalam melayani Tuhan, ia memakai istilah berlari-lari. Dia tidak santuy dalam bekerja, dia berlari-lari. Berlari-lari berbicara tentang rajin dan giat di dalam bekerja. Pemalas adalah orang yang masih dijajah oleh rasa malasnya dan oleh rendahnya penghargaan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dia akan rajin sekali atau giat sekali di dalam bekerja, di dalam melayani Tuhan. Berlari-lari itu juga berbicara tentang waktu. Waktu bagi Paulus sangatlah berharga. Waktu tidak pernah mau menunggu, waktu akan terus berlalu. Waktu akan selalu mengajak kita berpacu, karena waktu akan terus memperpendek kesempatan dan jatah hidup kita di dunia ini. Itu sebabnya Paulus berlari-lari. Dia tidak mau membuang waktu. Dia mau waktu baginya menghasilkan banyak. Maka di sepanjang hidupnya, banyaklah yang sudah dicapai oleh Paulus dengan berlari-lari itu. Dia melakukan perjalanan misi yang terjauh pada zamannya. Dia mendirikan paling banyak gereja pada zamannya. Dia menulis paling banyak kitab di dalam Perjanjian Baru. Waktu di tangan Paulus menjadi sesuatu yang menghasilkan banyak. Kalau engkau mau waktumu menjadi berharga, giatlah dalam bekerja. Kalau engkau mau waktumu menjadi maksimal, rajinlah di dalam bekerja. Kalau engkau mau hidupmu berharga, isilah waktu yang engkau miliki dengan kerja giat dan jangan pernah membuang-buang waktumu. Saya ingin kita mengerti ketika Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jangan mau disandera oleh masa lalu. Karena waktumu yang berharga adalah waktu yang sekarang ini, bukan waktu yang sudah berlalu.
Saya juga ingin kita mengerti pada waktu Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini berbicara tentang masa depan. Masa depan adalah sebuah keajaiban. Masa depan adalah sebuah kesempatan. Untuk masa lalu, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi untuk hari depan, kita masih punya kesempatan. Untuk masa lalu, kita tidak bisa kembali dan menulis ulang buku kehidupan kita. Tetapi untuk hari depan, kita masih punya kesempatan untuk menorehkan kisah terbaik tentang kehidupan kita. Untuk masa lalu, kita hanya bisa berkata, semua sudah terlambat sekarang, tetapi untuk hari depan, tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan apa yang terbaik di dalam hidup ini. Semua penyesalan adalah penyesalan tentang hari yang sudah kita lewati. Tetapi masa depan, kita akan memiliki harapan, kita akan kembali bangkit dan bergiat, karena hari depan adalah sebuah kesempatan. Saudaraku, orang yang sudah dimerdekakan hidupnya dari dosa akan menghargai hidupnya sebegitu rupa, sehingga pastilah ia memiliki semangat juang. Ia juga akan mampu membebaskan diri dari jebakan kesombongan, dan ia akan giat di dalam bekerja, sebab dia tahu hidupnya sangatlah berharga, dan ia mau hidupnya itu berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudaraku, mari kita bersepakat, bersehati berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengakui hanyalah Engkau sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami naikkan syukur atas anugerah-Mu, sehingga kasus sembuh dari COVID-19 semakin hari semakin meningkat, menjadi sekarang 42.003 orang. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit pun juga semakin menurun. Redakanlah pandemi ini, ya Tuhan, pulihkanlah keadaan ini. Berkatilah usaha pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini, berkatilah semua masyarakat yang terdampak pandemi ini. Tumbuhkanlah ekonomi di negeri kami,
2 hari lagi negeri kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka kami berdoa agar Indonesia mengalami kemajuan di segala bidang kehidupan. Berkatilah upaya pemberantasan korupsi, berkatilah upaya penegakan hukum. Berikanlah keadilan sosial di negeri kami, supaya seluruh rakyat dapat merasakan hidup sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berkati juga gerejamu, agar terus mengabarkan Injil Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan di negeri kami ini, agar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang olehnya kami diselamatkan, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang ku tahu tujuan hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku berarti bagimu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan mencari saksi bahwa jiwa Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.